Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elma Pramadani Lamambo dengan NIM A1A1 24038. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan definisi dari pembangunan pendidikan nasional. Pembangunan pendidikan nasional adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara yang mencakup berbagai aspek, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan kurikulum, pelatihan tenaga pendidik, serta peningkatan akses dan relevansi pendidikan bagi seluruh warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cina Armelia Putri dengan NIM A1A1 24036. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari pembangunan pendidikan nasional di Indonesia. Tujuan dari pembangunan pendidikan nasional di Indonesia adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi, serta bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan kebijakan pembangunan pendidikan nasional merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan akses, dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat serta dunia kerja, yang mencakup akses dan keterjangkauan, kualitas pembelajaran, teknologi, karakter dan kewarganegaraan, desentralisasi, evaluasi dan akuntabilitas, serta kolaborasi sektor swasta. Nah, dengan strategi ini diharapkan pendidikan nasional dapat menghasilkan individu yang terampil dan berkarakter baik. Teknologi dalam pembangunan pendidikan nasional di Indonesia sangat signifikan dan multifaset. Teknologi memberikan akses yang sangat luas terhadap sumber belajar, memungkinkan penggunaan platform e-learning yang menghubungkan siswa dan guru tanpa batasan geografis. Dengan adanya internet, pelajar dapat mengakses materi pembelajaran dari berbagai sumber, termasuk kursus daring, video pembelajaran, dan artikel ilmiah. Selain itu, teknologi memfasilitasi metode pembelajaran yang interaktif dan menarik. Penggunaan aplikasi pendidikan, simulasi, dan perangkat lunak khusus untuk membantu siswa memahami konsep-konsep kompleks dengan lebih praktik dan visual, yang mendorong pembelajaran mandiri di mana siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan nasional merupakan elemen penting yang dapat meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Masyarakat termasuk orang tua, komunitas, dan sektor swasta yang berperan aktif dalam berbagai aspek pendidikan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pertama, masyarakat dapat terlibat dalam perencanaan pendidikan melalui forum diskusi dan musyawarah. Dengan menyampaikan aspirasi dan kebutuhan lokal, mereka dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan dan program pendidikan yang lebih sesuai dengan konteks daerah. Kedua, partisipasi masyarakat juga terlihat dalam pengawasan dan pengelolaan sekolah. Komite sekolah yang terdiri dari perwakilan masyarakat, orang tua, dan guru dapat berfungsi untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran dan kualitas pembelajaran. Selain itu, masyarakat dapat memberikan dukungan langsung melalui kontribusi sumber daya baik dalam bentuk dana, fasilitas, atau tenaga sukarela. Jadi, dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pembangunan pendidikan nasional akan menjadi lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Pembangunan pendidikan nasional di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling terkait. Salah satu tantangan utama adalah pemerataan akses. Meskipun ada kemajuan, masih ada kesenjangan pendidikan antara daerah pedesaan dan perkotaan, serta di antara kelompok sosial ekonomi. Masih ada banyak daerah terpencil yang kekurangan fasilitas pendidikan termasuk sekolah, guru berkualitas, serta sumber belajar. Selanjutnya, ada juga beberapa tantangan seperti kurikulum yang ketinggalan zaman, pendanaan pendidikan yang seringkali tidak mencukupi, adaptasi terhadap teknologi,
teknologi, serta partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan. Nah, untuk mengatasi tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Berbagai program sukses dalam pembangunan pendidikan nasional di Indonesia telah menunjukkan dampak positif dan memberikan contoh bagaimana pendidikan dapat ditingkatkan secara efektif. Salah satu contohnya adalah program Indonesia Pintar. Nah, program ini memberikan bantuan langsung kepada siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk membantu biaya pendidikan, termasuk biaya sekolah, buku, dan kebutuhan lainnya. PIP telah berhasil meningkatkan angka partisipasi terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang. Nah, contoh lain dari program sukses ini yang pertama adalah Kampus Merdeka, yang merupakan inisiatif untuk memberikan kebebasan lebih kepada perguruan tinggi dalam mengembangkan kurikulum dan program belajar. Kedua, program Sekolah Menengah Kejuruan yang merupakan inisiatif menjalin kerjasama antar SMK dengan dunia industri untuk memastikan kurikulum yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. 3. Program Pendidikan Keluarga, yaitu program yang diluncurkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak. Terakhir, Gerakan Literasi Nasional, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis di kalangan siswa. Program-program ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi antara berbagai pihak, pembangunan pendidikan nasional dapat mencapai hasil yang signifikan dan berkelanjutan. Arah masa depan pembangunan pendidikan nasional di Indonesia akan berfokus pada beberapa aspek kunci untuk memastikan pendidikan yang lebih berkualitas, inklusif, dan relevan. Yang pertama, transformasi digital yang akan menjadi salah satu prioritas utama. Dengan kemajuan teknologi pendidikan akan semakin mengandalkan metode pembelajaran digital dan sumber daya daring. Kedua, pendidikan berbasis kompeten juga akan diutamakan. Kurikulum akan disesuaikan untuk lebih fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan soft skill seperti kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Ketiga, pendidikan inklusif akan menjadi fokus penting untuk memastikan bahwa semua anak termasuk penyandang disabilitas dan kelompok marginal memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Keempat, kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri akan ditingkatkan. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan relevan dengan kebutuhan pasar juga. Kelima, penguatan pendidikan karakter akan terus menjadi bagian penting dari kurikulum. Ini bertujuan untuk membentuk siswa menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moral dan etika yang baik. Terakhir, partisipasi masyarakat dalam pendidikan akan diperkuat, melibatkan orang tua, masyarakat, dan sektor swasta dalam proses pendidikan akan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa.